orang cantik malam mingguan di rumah. Ya, habisnya mau gimana lagi? Kayak pengen pergi tapi males. Kayak di rumah tapi bosan. Ngerti nggak sih perasaan itu? Paham nggak? Nih kadang nih udah kayak gini nih, ntar misalnya teman-teman aku tahu kayak oh hanya lagi sendirian ya di rumah lagi gabut, terus habis ntar diajak pergi nih, bisa aja gini nih, ini reverse psychology. Kalau lagi diajak pergi pengennya di rumah, kalau lagi nggak ada yang ngajak pergi gimana, kalau ada yang ngajakin pergi pengennya di rumah aja, tapi kalau lagi di rumah aja pengennya diajak pergi. Ngerti gak maksudnya? Nah itu gue. Sama halnya dengan kayak naksir sama orang tapi orangnya nggak naksir balik, makin naksir. Konsep itu ngerti nggak? Tapi kalau misalnya kayak apa sih, nggak tahu deh. Bosan. Make up aja dulu nanti tiba-tiba pergi. Ya kalau ntar udah make up terus habis itu nggak ada yang ngajak pergi gimana? Males gak sih? Lagian juga aku ntar kalau dia ngajak pergi aku bakal kayak gini doang pasti. Dengan kaos ini juga ya. Tinggal pakai celana doang. Tuh, lihat bentuk gue. Udah ngasbun. Udah kayak udah ngasbun aja deh. Terus lagi bacain komen nih. Enakan di rumah aja. Iya. Tuh kan kenapa sih dibilang marketing lagi? Nih ya, live restricted from some audiences. Your life contains themes that some apa sih? Ih. Enggak tahu. Tadi nunjukin gelangnya terus aku mesti ngapain? Aku mesti copot gelang apa kayak gimana sih? Kenapa sih mau live aja kayak gitu? Emangnya mesti dimasukin keranjang kuning apa gimana? Tuh aku copot tuh. Gelang nggak boleh brand. Terus kalau aku pakai ini gimana? Ini kan Whoop nih buat nge-track kesehatan nih. Terus itu harus dicopot juga. Gimana sih? Kok marah sih Anya? Jangan gitu dong. Jangan sebut brand. Nggak usah tunjukin barangnya ke kamera. Tadi kan ditunjukin, ya ampun aku nggak tahu mas harus diulang lagi live-nya. Kenapa mau seneng aja susah, repot. Live IG aja mas. Ulang lagi aja deh. Kenapa sih kayak gitu? Bosen tahu. Jadi gamut nih kalau kayak gini nih. Bentar. Ulang lagi ya. Jangan bad moodnya, it's okay. Sebel lagian, kenapa sih orang udah tahu orang lagi bosen tahu. Lagi bosen, lagi mencari hiburan dari live ini. Aku kan pengen nyari semangat dari kalian, malah gempa terasa nggak? Di mana gempa? Di Jakarta. Pesan kopi kak. Pesan kopi apa bikin kopi? Mana aku lagi nggak minum manis-manis. Aku tuh udah berapa hari kayak nggak pengen makan dessert gitu kan. Jadi sekarang udah nggak pernah nyariin gula. Terus jadi kadang tuh aku kayak kalau makan manis-manis tuh cuman kalau lagi bosen doang nih. Ya kan, terus kemarin kan sibuk mulu terus jadinya kayak ya udah deh gak pesen manis-manis. Dan sekarang tiba-tiba aku kepikiran apa gue pesen manis-manis. Tapi buat apa? Ngerti gak sih? Masa cuman gara-gara bosen?
Ah. Ngopi dulu biar cerdas, udah malam. Main PS, iya sih bisa juga main PS. Emang gak ada yang ngajak malmingan kak? Temen sih belum ada ya, tadi udah nanya sama temen-temen aku kayak kemana hari ini, belum tahu. Ya udah nongkrong sama temen kak, kan artis banyak. Nggak tahu orang-orang artis pada kemana sih kalau hari malam minggu. Biasanya sumpah artis-artis pada kemana sih artis-artis kalau malam minggu. Kemarin malam udah pergi sama teman-teman artis, kayak udah pada capek. Aku juga capek sih sebenarnya, ngerti nggak? Juga bukan mau pergi yang terlalu heboh jedak jeduk gitu. Aku udah lama banget soalnya juga nggak pergi malam, jadi kayak perginya siang-siang doang, kalau nggak sore-sore doang. Ini live gue kayak masih di restrict sama ini deh, sama TikTok apa enggak ya? Spill antingnya. Ntar kena ini lagi, kena restrict lagi live aku kalau aku nge-spill barang. Orang tadi aja aku gak bertujuan untuk ngasih unjuk gelang aku, padahal bukan iklan, sumpah beneran ya, bukan iklan, tapi kayak tiba-tiba kayak gitu, nyebelin tau. Sekarang pakai apa? Lagi apa dan di mana? Lagi di rumah, lagi di kasur aja, bosen, malam minggu, gabut. Aku juga lupa tahu minggu-minggu lalu aku tuh malam minggu ngapain ya. Biasanya selalu aja ada sih yang aku lakuin, kayak misalnya kayak makan atau pijet gitu. Misalnya kayak sama mama aku atau adik aku. Tapi nggak tahu hari ini nggak ada yang nyariin. Mama aku nggak nyariin aku, adik aku nggak nyariin aku, temen aku nggak nyariin aku gitu. Ya udah, jadi kalau gini aja deh. Dari tadi gelisah banget malam nggak keluar, berasa tenang lihat Anya di rumah. Hahaha. Kamu posesif dan kamu seneng ya ngeliat aku di rumah doang. Kenapa sih? Kamu pasti cowok kan, bukan cewek? Kamu cewek enggak kan? Kenapa sih cowok seneng banget ngeliat cewek terkurung gitu? Aku sih biasanya sehari-hari sudah mengurung diri ya. Cuman di hari ini kayak, aku tahu kenapa aku ring malam ini. Gini, jadi tanggal 18 tuh aku mulai syuting, ya kan? Terus kalau udah mulai syuting tuh kan gak kenal hari, alias setiap hari apa aja udah bisa, kayak bisa kerja, bisanya cuma syuting aja lah gitu. Misalnya dari pagi sampai malam. Terus aku tahu nih kenapa gue uring sekarang, gara-gara ini weekend terakhir aku libur. Berarti ini adalah weekend terakhir aku bisa kayak bener-bener keluar dan hangout gitu. Soalnya nanti kalau udah syuting tanggal 18 ya udah di lokasi syuting aja, terus pulang tidur gitu. Kresek sorry. Ini aku soalnya tadi nempel sama kasur. Lightingnya kayak kurang oke ya. Mungkin aku harus rubah nih di sini. Sambil aku mau ngecas juga. Bentar aku ini dulu mau bentar. Mendingan nggak? Oke. Aku mau cas juga. Habis ini aku palingan kalau nggak nonton film, kalau nggak main PS. NTT gempa, ya ampun. Aduh, semoga aman-aman aja ya semuanya yang ada di NTT. Semoga nggak banyak korban dan maksudnya semuanya baik-baik aja, amin ya Allah.
Syuting apa kak? Aku nanti tanggal 18 syuting series lucu komedi gitu sama Bang Oki Rengga juga, sama Kak Gita juga, sama Bang Aming juga, lucu banget. Nah ini udah mulai banyak nih yang nonton live aku gara-gara nggak di restrict lagi. Soalnya tadi nih aku ngulang live udah 3 kali ya. Tadi aku sampai rada-rada ngomel-ngomel gara-gara aku nggak sengaja nunjukin gelang, padahal aku nggak ada maksud ya mau jualan gelang atau jualan apa, nggak ada sayang. Aku cuman tadi ada yang nanyain gelang apa terus aku tunjukin, tapi dikirain TikTok itu kayak iklan. Emangnya kenapa kalau itu iklan nggak boleh ya kalau di TikTok ya? Udah mandi belum? Coba tebak. Coba ditebak. Judge dari poni gue deh, coba. Kira-kira udah mandi apa belum nih perempuan? Coba tebak. Banyak yang bilang belum loh. Wow. Yang bilang nggak pernah mandi juga parah, bukannya nggak pernah. Kalau belum mungkin, kalau nggak pernah parah. Itu namanya jahat. Nggak boleh gitu ya. Iya, aku secara jujur aku belum mandi. Mandinya kemarin. Males. Ntar aja deh mandinya. Kalau udah mau tidur. Soalnya takutnya ntar nih tiba-tiba kalau gue udah mandi, udah ganti baju tidur, udah di kasur, ntar pasti ada aja yang kayak Nyak jalan yuk. Males deh. Mesti berangkat lagi, ngapus concealer lagi. Ini kan aku pakai concealer nih. Ntar juga aku paling kalau pergi bakal kayak gini doang nih mukanya. Manasin mobil lagi ya, repot. Bukan gak pernah mandi tapi jarang mandi. Betul sekali kamu. Kamu orangnya betah di rumah nggak? Betah sendirian, betah kok, betah di rumah. Cuma dari kemarin udah kebanyakan. Aku tuh udah kayak 3 mingguan kali gue kayak di rumah doang. 2 mingguan, 2 minggu 3 minggu gitu kayak. Aduh aku lagi sambil pakai ini nih, pakai gelang tadi. Gelang yang disangka gue promoin ya, padahal enggak. Wow, banyak banget yang nonton. Thank you so much. Kayaknya hari ini nggak mandi, enggak. Tapi boleh nggak kita move on dari obrolan mandi? Nah, hibur aku guys, tolong. Pengen teriak tolong. Malam mingguan dong kak. Ya udah, maunya juga gitu, tapi kemana? Sama siapa? Ngapain? Gak ada. Aku akan menjawab pertanyaan, tapi kalau misalnya pertanyaannya ada unsur-unsur yang terlalu personal, aku nggak mau jawab. Gimana tuh? Masya Allah, cantiknya sederhana. Amin ya Allah. Nih, kalau ada pertanyaan kayak gini, mantan kakak berapa? Nah, itu terlalu personal, nggak mau jawab. Nah, udah ngerti kan sekarang konsepnya, arahnya kemana? Kira-kira pertanyaan apa aja yang gak dijawab? Kalau nanya tipe-tipe, nanya pandangan tentang apa, nanya pendapat tentang memandang kehidupan atau pasangan atau apa, iya aku mau. Tapi kalau kayak ditargetin ada orangnya kayak si ini, si itu gimana, si itu mana, si ini mana, itu aku nggak mau jawab. Sibuk apa sekarang kak? Lagi sibuk live di TikTok aja nih sambil gabut nungguin ada yang ngajak pergi.
dengan baju pergi gue nih yang tadi aku pakai buat pergi reading, sama pakai celana rumah. Jadi kalau misalnya ntar ada yang tiba-tiba ngechat aku abis ini nih, misalnya kayak ngajak pergi, aku tinggal kayak kayak pilih mau iya atau enggak. Misalnya iya, aku tinggal bangun, celana udah ada ya di belakang situ tuh. Nih tuh, celana udah ada di situ. Aku tinggal kayak pakai celana, tasnya di depan langsung diginiin, semprot parfum, cas ke bawah, nyalain mobil, nyetir jalan. Dah tinggal gitu doang. Kak, kenapa suka Jude Bellingham? Karena dia menarik banget di mata aku. Emangnya dia nggak menarik ya di mata kamu ya? Gak tahu, aku akhir-akhir ini lagi suka sama dua laki-laki, jatuh cinta sih lebih tepatnya. Ya kita bisa bilang aku naksir lah kalau sama Jude. Tapi kalau sama Central sih, tau nggak Central sih? Yang apa? Rapper dari UK juga. Jadi ini dua cowok British nih. Nah, kalau Central C tuh aku kayak bener-bener gimana ya, aku berharap banyak sih sama dia. Gila, aku pernah sampai mimpi-mimpi, tau gak? Aku bener-bener mimpi, kayak mimpinya vivid banget. Wah, ini nyebelin banget. Ceritanya aku waktu itu ketemu sama si Central C di parkiran. Boleh gak sih ceritain mimpi sebelumnya? Coba deh jawab deh guys di bawah, boleh gak ceritain mimpi? Karena aku takut kalau mimpi boleh diceritain apa enggak gitu, kayak takutnya mimpinya akan berarti gitu buat aku. Coba deh, ayo jawab. Secara agama dan secara spiritual, kira-kira orang tuh kalau mimpi boleh diceritain apa enggak? Karena kalau misalnya boleh, aku akan ceritain ini, dan ini lucu banget ya, sumpah. Sampai aku pas baru bangun kayak bener-bener kesel banget. Nggak pernah aku di hidup aku mimpi nih, tidur ya, deep sleep, terus habis itu mimpi, terus pas bangun tuh kayak nyesel. Itu tuh nggak pernah gitu. Karena bukan arti yang gimana-gimana. Nah, ntar kalau ternyata itu artinya gimana-gimana, buat aku gimana? Kalau misalnya anggap aja gini, misalnya ternyata katanya jodoh aku Central C gitu, terus aku ada mimpi itu yang menunjukkan mungkin bahwa dia adalah jodoh aku, terus aku ceritain, terus aku nggak jadi jodoh sama dia, gimana? Gara-gara aku ceritain mimpi itu di live TikTok, gimana? Secara agama nggak boleh ya. Padahal seru banget. Ya udah deh gini, nggak usah detail semua mimpinya ya, tapi intinya tuh kayak waktu itu aku pernah saking naksirnya aku sama dia, aku mimpin dia, terus kayak real banget, beneran real banget. Aku bener-bener masih bisa ngebayangin mukanya dia sedetail apa, matanya kayak apa, bibirnya kayak apa. Jadi senyum kan gue. Hidungnya kayak apa. Aduh, kayak gitu deh. Wallpaper aku aja gambar dia. Halu banget. Intinya pokoknya aku pernah mimpi. Aneh deh, ya udah. Ya Allah, maaf ya aku cerita sedikit, tapi menurut aku ini lucu banget. Ya Allah, maafin aku ya, aku ceritain mimpi aku dikit, aku spill ke followers aku. Iya ya, nggak apa-apa ya, oke. Jadi gini, waktu itu aku mimpi aku lagi di parkiran. Terus habis itu tiba-tiba teman aku ada yang ngomong, "Nyak, ada Central sih." Terus aku kayak, "Hah? Gimana?" "Iya, tadi ada di sana." Terus tiba-tiba aku ingat banget, ini mimpinya bener-bener nyata banget ya, kayak tiba-tiba dia kayak keluar gitu dari samping pagar nih, posisinya di parkiran. Terus dari jauh dia udah ngeliatin aku. Dia udah ngeliatin yang kayak ngelirik-lirik naksir gitu. Tapi konteksnya gini ya, aku malu-malu di situ, tapi dia udah ngeliatin aku duluan. Terus dia ngeliatin aku, terus aku liatin balik. Terus kita lihat-lihatan gitu kayak, pokoknya aku ingat banget itu perasaannya kayak gimana. Terus ceritanya aku mau foto kan sama dia. Terus aku kayak bilang, boleh foto nggak? Terus dia kayak,
iya boleh. Terus dia ngedeketin aku, terus kayak ngobrol berdua kayak gini nih, hadap-hadapan gitu. Terus abis itu gak taunya pas mau foto ternyata aku nggak punya HP ceritanya, nggak tahu HP aku di mana. Itu aku kesel banget woy, kayak ya HP aku di mana ya gitu kan. Tapi kayak gila, ini momen yang kayak ini cowok nomor 1 ya yang paling gue cintai di momen ini sekarang gitu. Central C ini gila, gue lagi ketemu nih di parkiran, masa handphone gue nggak ada gitu kan. Kesel banget tuh. Akhirnya dia nawarin kayak udah pakai HP aku aja gitu. Terus aku bener-bener inget banget ya handphonenya apa. Aku ingat banget handphonenya iPhone apa tuh yang paling baru, iPhone 17 ya, yang warna orange. Terus casing HP-nya warna biru tua. Terus kita foto-foto pakai handphonenya banyak banget, kayak selfie-nya berbagai angle gitu. Lagi ngomongin siapa sih? Adalah lagi ngomongin aku sama pacar aku di mimpi. Terus ya udah deh pokoknya gitu, ada kelanjutannya. Tapi kan tadi kan ada yang bilang katanya kalau mimpi kan gak boleh diceritain semuanya kan kalau menurut Islam. Jadi ya udah aku ceritain sampai segitu doang ya. Intinya aku pernah mimpi kayak gitu, terus ada kelanjutannya. Intinya abis itu dia kayak main ke rumah aku lah, apalah kayak gitu deh. Pokoknya mimpinya halu banget, sumpah halu banget. Dia kayak main ke rumah aku, tapi kayak rumah aku bukan di sini, kayak ke kamar aku. Terus tiba-tiba ada teman-teman aku juga datang kayak gitu. Terus ya udah, intinya lagi di momen-momen indah itu aku kebangun. Tapi mimpinya real banget ya, aku kayak ngerasanya tuh aku hidup di situ gitu. Dan aku kenal sama dia, dan knowing the fact that gue ketemu sama dia, terus dia naksir sama gue, dan gue cinta mati sama dia, itu tuh rasanya tuh kayak ya ampun, ngerti gak? Kayak aku ngeliat mukanya aja aku seneng banget gitu loh. Kayak ih ternyata gue bisa yang naksir sama orang sampai segininya. Gila, gue gak apa-apa sih gak dicintai balik. Tapi perasaan ini kayak gila sih, gue merindukan banget sih naksir dan suka sama orang sampai kayak gitu loh. Terus nih orang akhirnya tahu gue hidup gitu di dunia ini. Ya seperti yang kalian tahu ya, kan di Instagram aku kan juga baru aja tuh ngepost yang di feeds ada dia gitu. Aku nggak tahu, aku halu banget pokoknya. Abis nggak tahu juga kalau ditanya kenapa sih aku suka sama dia, aku nggak tahu. Kayak apa ya, matanya tuh familiar aja gitu. Aku kayak kalau ngeliat mukanya tuh kayak matanya tuh familiar gitu, kayak oh ini mata yang mau gue lihat selama-lamanya, seumur hidup gue gitu. Anjay. Ini bahas siapa? Kepo. Kamu sudah ketinggalan. Ih, mana Central sih sekarang, agamanya udah Islam tahu. Terus dia ganti nama jadi Akil. Gila gak sih? Tapi kalau tiba-tiba aku ditaksir sama misalnya Jude Bellingham atau Central C gitu ya, aku kayaknya pilih Central ya. Tapi kayaknya dia agak nakal ya. Gak tau deh kenapa sih aku juga suka banget kayak naksir gitu ya sama cowok yang tampangnya bad boy, kalau nggak bentuknya bad boy gitu. Tapi kayak takut, tapi naksir, tapi takut. Ngerti gak sih? Gitu. Tapi kalau buat pacaran kayaknya lebih enak pacaran sama Jude ya. Dia kan atlet tuh, terus dia lucu juga kan. Kayaknya sih dari muka-mukanya kayaknya setia ya. Sok kenal banget gue, sok tahu banget gue. Kalau nggak tahu tapi kalau punya pacar di antara dua itu ya, misalnya mukanya kayak gitu ya, misalnya punya pacar mukanya Jude Bellingham kalau nggak Central C gitu, gue fix banget bakal stres sih. Bakal stres banget karena punya cowok kegantengan. Nggak mau deh kayaknya, kayak capek hati gitu. Walaupun dia sama cewek lain cuek, pasti akunya yang kesetresan sendiri. Kayak ih pasti cewek itu genit sama dia, ih pasti aku percaya sama kamu tapi aku nggak percaya sama cewek lain. Pasti kata-kata itu akan keluar dari mulut gue. Gitu. Kalau Zayn gimana kak? Dulu juga pernah ada suka-sukanya sama Zayn, tapi kayak untuk sekarang aku suka banget sama Central C sih. Gak tau, aku ngeliat mukanya adem banget.
dan mengetahui dia sudah pindah Islam ya, walaupun dia jauh banget dan udah pasti nggak ada harapan, tapi kayak hati kecil aku seneng gitu. Ada pertanyaan gini, kalau mukanya kurang duitnya banyak gimana kak? Waduh, menurut kalian gimana nih sebagai yang cewek-cewek? Nah, ini pertanyaan balik. Ini pertanyaan balik dan kalian harus jawab ya. Awas kalau nggak jawab. Di sini yang perempuan, coba kalian jawab. Mendingan punya cowok yang mukanya agak kurang katanya. Kalau tadi di pertanyaan gitu. Tapi duitnya banyak, alias bisa memprovide kalian, bukan berarti matre kan, maksudnya bisa jelas lah ke depannya lebih gampang, mau berkeluarga lebih gampang dan lain-lain. Atau punya yang kayak ganteng banget tapi nggak gitu ada duitnya. Ayo jawab coba. Kira-kira kalau cewek-cewek ini pengennya yang mana? Tapi gantengnya ganteng banget nih, udah gitu baik banget juga. Udah baik, ganteng. Gantengnya seganteng Sentral sih. Ya kalau seganteng Sentral sih mah ya nggak apa-apa, gue juga ya mungkin akan menerima dan siap bantul alias banting tulang ya untuk membiayai dia juga gitu. Kalau seganteng Sentral sih ya nggak apa-apa deh, gue yang kerja deh, gue yang main film aja terus sama nyari-nyari brand buat ini, nyari nafkah biar kita bisa makan. Kalau mukanya kayak dia sih nggak apa-apa. Abis nikah udah langsung gue angkut. Udah nggak apa-apa sayang, kita nikah di KUA aja, nggak masalah. Hah, nggak ada tempat tinggal? Nggak apa-apa sayang, sini tinggal aja di apartemen aku. Kayaknya gitu deh kalau sesentral sih ya. Tapi beneran harus sentral sih ya lah. Halu. Makan nasi uduk tiap hari, gimana ya? Satu, nasi uduk itu enak, nggak masalah. Tapi kalau tiap hari agak enak ya. Cuma kalau dipikir-pikir, kalau setiap hari ngeliatin makan nasi uduk gitu ya, lagi ngangkat-ngangkat nasi uduk sama nyocolin tempe ke sambel, tapi tiap hari ngeliatin mukanya dia, ya aku nggak apa-apa sih kayaknya ya. Wah, ini udah kecintaan sih gue, gila. Satu hal yang paling aku takutin adalah kalau aku lagi terlalu kecintaan sama laki-laki. Itu bisa jadi masalah. Jir, halu banget. Halu banget. Central sih emang keren banget kak. Iya. Kurang kayak siapa? Jude Bellingham? Enggak, Jude Bellingham gak kurang. Tuh kan, kena restricted lagi, kenapa sih? Commercial disclosure and paid marketing. Enggak, anjir, gue nggak tahu ah. Capek banget nih kayak gini TikToknya, kenapa sih? Ya udah biarin aja, kita diamin aja. Berarti One Wish Willow. Berarti tuh cowok beli stick One Wish Willow. Nah kalau kalian udah nonton Obsession itu kan ada One Wish Willow kan yang nyuruh apa sih, yang kayak dia make a wish gitu buat biar kayak ceweknya suka banget sama dia. Tapi gue juga nggak mau sih diobsesin kayak gitu. Siapa cowok terganteng di Indo? Kalau menurut kalian tipe aku siapa nih yang di Indo? Cowok-cowok Indo menurut kalian aja. Reza Rahadian, ya aku bisa akuin Kak Reza itu ganteng banget. Baskara, ya ganteng juga kok. Wendy Cagur, Mas Balil, Sule, Rizky Nasar, Abimana, Ovi Rangkuti. Jangan nyebut-nyebut mantan dong. Adam Suseno tuh suaminya Inul bukan sih?
Kamu nonton Off Campus nggak? Nonton. Nicholas Saputra, Vincent, ya. Boleh. Hotman Paris, boleh. Udah ganteng, duitnya banyak tuh. Tadi mana tuh perempuan-perempuan yang nyari-nyari duit banyak tuh. Jude Bellingham gimana jadinya? Ya mana dianya? Aku sih mau aja sama dia. Ya itu aku bilang kalau jadi pacar sama suami kayaknya lebih ke Jude Bellingham gitu. Cuma aku sebenarnya hatiku tuh cintanya sama Central Cee, ngerti gak? Gitu. Udah pernah nonton Central Cee konser kak? Enggak, belum pernah. Sedih. Lamine Yamal banyak duitnya. Nggak apa-apa halu asal bahagia. Bener ya. Iya nggak, udah malam minggu sendirian kayak begini, mau ngapain lagi gue kalau nggak halu sambil live TikTok coba. Ini kan udah di restrict nih live TikTok aku. Bentar lagi aku akan udahan, terus mau ke depan aja sini ke living room, mau nonton YouTube, mau nonton Central Cee. Gue mau manifest di malam minggu gue. Abis itu gue mau baca buku, nulis jurnal sama meditasi dengan kehaluan gue ini. Ya Allah, semoga nanti ada waktunya dimana aku bisa bersama orang yang aku sangat cintai dan aku kagumi, dan dia juga mencintai aku balik dan mengagumi aku balik. Amin. Jadi jangan cinta bertepuk sebelah tangan aja terus kayak aku sama Central Cee. Boro-boro dia nggak suka sama gue, dia aja nggak tahu gue hidup di dunia ini, ngerti nggak? Yang pas di Bali udah mulai suka sama Central Cee, udah tahu nggak? Banyak banget temen aku juga yang kirim-kirim kayak, lo ke Bali sih, tapi aku saking naksirnya dan aku takut sakit hati kalau ditolak, jadi aku nggak mau, mendingan gak usah ketemu. Aku kalau ketemu dia kayaknya juga aku nggak bisa ngomong apa-apa, mungkin aku pingsan. Mau dijodohin sama netizen Indo nggak? Mau banget. Gimana ya caranya ya? Apa gue harus campaign? Minimal biar gue di notice aja deh. Dia komen aja di foto gue satu, itu gue udah bahagianya minta ampun. Gue akan capture dan gue akan frame di kamar gue taruh di sebelah lukisan itu ntar. Komen hi kek, emot jempol juga nggak apa-apa, gue akan print dan pajang di tembok itu. Inget ya semuanya. Kalau kecintaan banget ya, abis ya udah nggak tahu, kita kan nggak bisa memilih hati kita mau jatuh cinta kepada siapa. Masih mending aku halu-halu daripada mencintai orang yang salah. Gimana? Mencintai orang yang salah kan capek, sakit. Halu gue gak sakit hati. Halu gue hidup gue penuh harapan, penuh senyum, penuh doa. Nyampe gak otaknya Pesito? Ya ampun. Sepakat, iya kan? Gak apa-apa banget sumpah. Kayak biarin aja gue sendirian halu daripada gue stres mikirin orang aneh. Terus daripada aku sakit hati, nggak tahu gitu deh pokoknya. Suka ketawa sendiri ya, iya. Terus kan halu muka, aku juga gitu, aku iya kan. Aku tuh jarang banget tahu ngefans sama orang sampai kayak gini. Dan ini bukan ngefans ya, aku cinta, ngerti nggak? Aku sayang sama dia, ngerti nggak sih? Aku aja sebenarnya nggak yang segitu-gitunya banget suka sama lagu-lagunya nih artis gitu. Tapi aku pas ngeliat matanya aku tahu gue cinta sama nih orang, gue cinta sih. Gitu. Kalau udah cinta mau diapain? Ya, jadi gitu aja ya. Udah kali ya live-nya, aku capek lama-lama nih, aku jadi makin tinggi harapanku.
kalian pakai acara bilang mau didukung nggak sama fans Indo. Ya gimana, jangan direncanain gitulah, ntar yang ada aku sakit hati. Mendingan kalian doain aku aja, ntar tiba-tiba ketemu dia di airport atau gimana, terus tabrakan di eskalator, terus barang-barangku jatuh, terus kita lihat-lihatan, terus dia bantuin aku ngangkatin barang dari itu, terus kayak Central sih gitu. Amin. Terus kita ada di satu penerbangan yang sama gitu, ceritanya lagi healing trip kemana kek, ceritanya lagi ke Jepang gitu sendirian aku, kalau nggak kayak lagi ke Eropa atau kemana sendirian. Terus dia juga abis itu kayak, oh sorry ya, iya nggak apa-apa, ya udah oke duluan iya nggak taunya pas di pesawat duduknya sebelahan. Habis itu flightnya 20 jam. Mau banget gue. Amin ya Allah. Amin. Mana waktu itu aku sempat ngeliat dia, tahu dia naik pesawatnya business class, naik SQ waktu itu. Dalam hati gue, oh ini mah mungkin nih. Kenapa gue nggak tahu? Itu kalau gue tahu ya, gue akan secara sengaja beli tiket sih, walaupun gue nggak harus ke flight itu, ngerti gak? Kayak bisa banget lagi, nggak usah ngomong, aku cuma pengen ngeliat dia bernafas aja di samping, depan, belakang, kanan, kiriku gitu. Ya Allah, kenapa gue? Ya Allah, kenapa gue? Atur aja skenarionya. Gak taunya di pesawat kan 20 jam nih kan penerbangan. Terus kayak, jadi kamu mau kemana? Iya aku lagi mau healing trip nih sendiri, lagi tahun baru nih ceritanya. Terus dia kayak, iya aku juga gitu, aku kecewa sama percintaan selama ini bla bla bla, dia ngomong gitu kan. Terus aku kayak, oh gitu ya. Gak taunya abis itu liburan bareng lah. Udah halu, udah bye. Udah nggak sehat nih kalau kata gue mah kayak gini. Ini nggak sehat namanya, ini nggak sehat sayang ya. Stop. Tapi aku nih kalau ngomongin kayak gini-gini ya nih, aku bisa loh besok malam atau 2 hari lagi mungkin aku akan mimpiin hal kayak gitu secara vivid lagi. Jadi makasih inspirasinya, dan makasih untuk skenario itu ya. Nya nanti nanti aku bilang ke Central sih buat notice kamu ya. Oke. Thank you. Bye. Kok gak mau mati? Oh udah. Dah.